Tes harga tes satu. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi nih episode terakhir daripada Kawaii Dake Janai Shikimori-san episode ke-12 kayak gitu. Jadi episode sebelumnya itu flashbacknya Izumi, hal-hal yang kita tunggu banget, flashbacknya Izumi dan Shikimori ya, maksud gue pertemuan pertamanya mereka, terus masalah mereka seperti apa sebelum mereka ketemu. Kira-kira diceritain di episode sebelumnya semuanya di episode 11, dan menurut gue episode 11 itu salah satu yang benar-benar gue tunggu banget selama satu seasonnya, itu flashbacknya sebenarnya. Ya intinya kalau lu benar ngerti pasti istilahnya ya lu pasti bakal nungguin flashback juga kayak gue gitu loh, maksud gue. Karena ya nanti gue bakal jelasin di review anime ya, karena gue yakin banget nih kalau misalkan nonton ini review anime bakal panjang banget nanti, karena bakal banyak banget hal yang gue pengen jelasin dan apa tuh namanya, hal yang gue dapetin ketika gue nonton ini series, dan akhirnya itu mengimprove penilaian gue terhadap satu series, dan pokoknya banyak hal lah pokoknya. Mungkin lu bisa nanti nonton di review akhir ya, di review anime setelah review episode 12 tentunya. Jadi di sana lu mungkin bisa lebih apa tuh namanya, mungkin bisa berbagi pendapat lah mungkin ya nanti di komentar kalau misalkan ada yang lu setujuin atau enggak dan lain-lain ya kayak gitu. Oke, langsung kita mulai ya untuk episode ke-12. Jadi ini mereka bagian kencan ya, kencan pertama setelah sekian lama. Yang awalnya apa tuh kencan ini kayak kencan pertama yang sudah sekian lama sih, bener ya jatuhnya ya, mungkin kencan Natal ya, kalau nggak salah kencan Natal atau apa deh, gue lupa ya. Pokoknya langsung kita mulai untuk episode terakhirnya kayak gitu. Oke, episode ke-12 kita mulai saja. 1, 2, 3. Oh, ini dia. Ya. Kencan pertama setelah sekian lama itu juga sangat spesial. Bisa bersama si gamer sampai larut malam. Wah. Ya kan, Christmas kan, Natal. Kabar ya Izumi. Wah, gila cool banget aja. Style itu kayak kayak pakai kemeja terus pakai jas gitu, keren. Oh, mantel, mantel, mantel aja. Kakui. Mantap, kece banget ya. Oke. Bagus ya, Mas Kimori itu kayak apa tuh, dia tuh cocok di semua baju cuy. Memang desain karakter dia itu memang bukan desain sih, kayak basic karakter dia itu memang harus dibuat cocok dengan semua baju cuy. Mau tuh tipikal-tipikal baju apa yang memperlihatkan maskulinin diri dia, atau kayak memperlihatkan sisi cute-nya dia, semua itu harus cocok gitu loh. Boku dake ni miyateru kimi, kimi dake ga mitsuiteru. それが一番の上様この世花びらかまこの手あたしまったそうみたいなお前じゃない展開てもてもて足見つかれも戻してちゃうから学校へ必要と嫌い俳優したコスター好きなだけお使い Berapa aja masuk gak ada apa tuh ketidakberuntungannya Izumi, nggak muncul lah di saat kayak gini. Sumpah gue takut banget aja. Soalnya biasa lah, misalnya Izumi itu untuk ketidakberuntungan Izumi itu pasti selalu datang di saat yang apa ya, yang tidak tepat gitu loh. Hmm, pasangan semua. Oh, dia kan udah bikin ini ya. Dia udah kawaii. Dia kan apa tuh udah merencanakan nih Sumi nih. Malu setengah mati. Oke, ya nggak bisa nolak. Udah mencari ya. Oh nih. Wow. Oh Ji. Ki manten.
Oh, baru dibuka tahun ini. Menanjak 3 jam. Wow. Ibarahime, Putri Tidur. Sebuah kutukan kematian. Oh, Putri Tidur ya. Hmm. Jadi punya kutukan kan ini kayak cocok banget sama Izumi sama Skimori ya. Izumi kan istilahnya kayak punya kutukan untuk tidak beruntung gitu loh. Manga kan? Manga sojo akhir. Itik buruk rupa. Hmm, genre-genre suram gitu loh. Suspense, thriller gitu. Daripada Izumi itu takut sama hal itu kan. Kawaii Dake Janai. Ya, yang bukan hanya manis. Ingin terlihat mencolok. Oh, sojo manga. Oke, romance ya. Hmm. Oh, tapi mereka tuh malah kayak seneng gitu lah saling ngobrol satu sama lain. Emang cocok mereka berdua ini. Namanya juga cewek itu satu frekuensi lah bahasanya ya kalau dalam pasangan itu. Kalau pasangan satu frekuensi ya mereka udah cocok gitu. Iya, karena saling ngobrol tadi. Oh, ini jadi kayak apa tuh namanya? Kayak yang kalau misalkan di Ancol, Ancol apa Dufan ya? Dufan ya yang katakan lu naik perahu gitu, nanti ada cerita-ceritanya kayak gitu. Jadi ini kayak nyeritain gitu tapi versi lu naik kapal gitu ya. Naik kapal kereta gitu. Hmm. Oh, jadi ngantuk ya. Oh, putri tidur. Dia ya kan cocok kan maksudnya si itu jadi putri tidur cuy. Terbangun dari 100 tahun tidurnya. Iya, hampir hampir aja. Selama ada Izumi, sama bareng sama Izumi ya dia senang-senang aja lah. Tuh kan? Ya namanya juga ada satu frekuensi ya maksudnya ya pasangan itu betul pacaran dengan orang yang tepat. Ya pasaran dengan orang yang tepat memang kayak gini ya maksud gua.
Ya, mungkin ini kayak mungkin kayak idealnya apa tuh namanya idealnya sebuah pasangan ya di mana ya mereka satu frekuensi, ngerti satu sama lain, ngerti masalah kondisi masing-masing, melengkapi kondisi masing-masing juga. Ya itu dia datang lagi ke ketidaksialannya. Dia gue bilang kan tidak beruntungannya pasti selalu datang ini loh. Oh udah ada nice. Ya, malah beruntung anjir. Wah, di tempat yang mewah. Tapi ngabisin duit gak? Ya, jadi ya, aduh, kok gue dapat mahal kayak gini. Terlalu elit. Buset, dikit banget makanan mahal ya. Senggirang. Gila, elit banget ya. Garpunya ada banyak lagi gue gak ngerti sumpah. Untuk digunakan di luar. Maksud di luar apa? Nikmatin dia ya. Hmm. Hmm. Ya karena ya gitulah intinya. Iya. Malu deh. Hanya melihat dirimu. Oh, bakil gembalan ya, nggak ada habisnya. Saling bucin gini. Lucu aja. Iya. Ya, malu juga. Ya. Pas banget lagi ada pelayanan di situ aja. Ah, mau cuman. Makisu, makisu. Dan itu salah paham nih si Zumin dia mikirnya kayak yang gandengan tangan itu loh feeling gua. Feeling gue gandengan tangan sih, bukan yang ciuman. Yang gandengan tangan sama bareng sama anak-anak itu loh, yang keluarga. Ya, salah paham sih fix. Tuh kan? Gandengan tangan, cuy. Oh, escort. Ya kan? Ya iya tadi. Nah, kan tangan gandengan tangan. Oh, mengawal. Escort tadi tuh itu. Iya.
Masih masih cukup jauh ya perjalanan mereka untuk jadi pasangan yang ini. Mungkin apa tuh ya istilahnya development hubungan mereka itu mungkin nanti bakal diperlihatkan ya itu tadi kayak mereka mulai kayak deket-deket. Nah ini, nah tahu sadar sadar dia. Ya, lakuin lah. Ya, lagi-lagi ya. Ya kita beruntungannya datang di saat yang gak tepat. Ya, tapi inilah momennya sebenarnya. Ya, bisa-bisa tempat wisata mati lampu aja aneh banget dah. Emang ketidakberuntungan Izumi emang out of tuh melewati dunia aja maksudnya. Itu tempat hiburan loh maksudnya emang mereka itu satu daya apa ya? Iya. Iya. Kan mereka kan split ya, split itu, split tugas gitu. Yang betul OG-nya ya si Shikimori, Hime-nya ya si Izumi gitu. Itu kekhawatiran Shikimori ya sebelumnya ya. Oh, oh, nyium pipinya. Oh, oke, seenggaknya masih ada progres ya. Sudah aja kok. Oke. Oh, iya, asik. Wah, Izumi serius cuy. Ini final menurutku cukup bagus sih. Jujur ini finalnya cukup bagus sih. Maksudnya untuk episode terakhir ini bagus sih. Asli. Kayak satu episode itu semua itu tentang mereka berdua gitu loh. Hmm. Ya bagus lah. Itu untuk penutup bagus sih, asli. Itu bagus banget sih. Momen mereka cuma berdua itu bagus sih. Berpose kayak seni modern aja.
Dia ya malu ya Pak, malunya delay aja. Iya. Ya, ya benar terjadi ya pasti ya. Eh, enggak. Dia Huh? Eh, sedang di sini. Kita apa dia? Apa gak bisa berkata-kata ya? Senang sendiri. Kok naik gondola? Hmm. Tidak pernah absen. Ya, ya. Bubar, bubar. Tapi ini progres buat mereka ya, maksudnya ya nggak apa-apa lah. Iya. Sisi karnivora ya. Sudah hilang menjadi debu ya. Wah. Malu juga. Pasangan anak TK atau pasangan tua ya. Ya karena mereka belum pernah pacaran kan. Selama mereka bahagia ya udah cukup gitu. Bagus sih. Itu bagus sih. Habis aduh, bagus sih. Sama episode bagus sih. Gak suka sih. Apa tuh episode itu kayak akhirnya momen mereka berdua kencan, terus momen mereka cuma cuma untuk mereka berdua gitu loh. Jadi kayak nggak ada something something yang mengganggu itu nggak ada. Dan akhirnya after masih kayak setelah closingannya itu adalah apa tuh namanya dengan ya pendapat tuh mereka tuh kayak menceritakan ke teman-temannya mereka berdua kayak saling malu satu sama lain. Ya apa tuh namanya ya perkembangan mereka ya masih jauh lah untuk bisa jadi pasangan yang bisa kayak apa ya? Bisa kayak apa ya? Kayak sedekat itu untuk jadi pacaran gitu loh maksud gua. Jadi mereka itu kayak masih malu-malu nih sekarang, fase-fase malu-malu gitu loh. Ichido Tsukureta Kaoridare. Ada lagi gak sih lanjutannya? Oh, masih ada kayaknya ya. Kita dengerin lagu-lagu dulu ya. Dakana, mm. それでも君と出会ってみたい。Oke, masih lagi nggak lanjutannya? Oh, ini penutupnya seperti biasa ya kayaknya ya. Nah ya, sama seperti adegan episode satunya. Ya, ketika beruntungnya selalu muncul ya. Dilindungin, cedak. Wah, gila. Gol. GG. Paling keren sedunia. Kakui. Oke.
Bagus sih penutupnya, oke sih. Jujur ya 11 ini oke sih maksud gua. Penutup yang bagus lah kayak gitu. Oke, itu ya untuk episode ke-12 dari Kawe Dake Janai Shikimori-san. Oke, jadi itu tadi untuk episode ke-12 dari Kawe Dake Janai Shikimori-san. Episode terakhirnya ya. Episode 12-nya bagus, jujur aja bagus banget karena mereka itu fokus ke mereka berdua yang kencan dan itu kayak lebih mendapatkan feels kebersamaannya mereka karena mereka cuma berdua doang gitu. Biasanya kan episode terakhir dari suatu series romance itu palingan ya lanjutan daripada drama sebelumnya atau kayak gimana, tapi di Shikimori-san ini kan apa tuh namanya, mereka tuh fokus itu adalah tadi untuk kencan berdua, bener-bener berdua. Akhirnya mereka tuh kayak kita ngelihat kayak mereka itu kayak berdua itu ngapain. Tadi kan seperti kayak gue bilang kayak mereka tuh pasangan yang sebelumnya sefrekuensi. Mereka kayak bahkan kayak nunggu 90 menit, orang-orang lain pada bosen banget, lama banget dan lain-lain yang ngantrinya. Tapi mereka tuh kayak saling ngobrol satu sama lain, saling kayak ini sampai akhirnya nggak berasa 90 menit ngantri kayak gitu loh. Jadi memang apa tuh namanya, seperti itulah kalau misalkan lu memang sama pasangan lu yang memang udah satu frekuensi, satu apa ya, satu udah cocok lah, lu nemu pasangannya cocok ya kayak gitu, dimana lu ya udah enak aja gitu lo ngobrol satu sama lain kayak gitu. Itu tuh bukan lagi terkesan seperti kayak apa tuh namanya kualitas dari orang masing-masing, tapi lebih kepada apa tuh namanya bagaimana cara lu menerima pasangan lu cocok gak sih sama pasangan lu itu kayak gitu loh. Makanya ini tuh membuka sebenarnya kalau misalkan membuka hal apa ya, ini tuh berkaca pada real life ya, maksud gua lu itu bukan lagi tentang kayak apa tuh namanya, bukan lagi tentang suatu hal yang lebih kayak lu suka sama dia atau enggak, lu suka tuh gue suka sama dia nih terus kayak gini atau kayak gimana. Itu enggak sesimpel itu lagi sekarang. Jadi di sini tuh dijelasin kalau misalkan ya misalnya di anime lain kan kebanyakan ya mereka saling suka, ya udah mereka punya masalah masing, drama gitu kan. Nah, baru mereka jadi pasangan, udah jadi pacar, udah selesai sampai sana. Tapi di sini tuh enggak, di sini tuh mereka tuh udah jadi pasangan, tapi ya tadi memperlihatkan bahwa mereka itu memang cocok satu sama lain gitu loh. Mereka itu kayak apa, pasangan yang ideal itu ya kayak begini. Meskipun lo tahu sendiri Izumi kan punya kekurangannya sendiri, Shikimori pun juga apa tuh namanya, dia juga punya masalah di kondisi dia sendiri gitu kan. Kayak tadi yang dijelasin dia itu, yang dijelaskan di episode sebelumnya, di episode 11 kayak gitu, dimana Izumi punya ketidakberuntungannya dia dan Shikimori itu punya apa tuh namanya, diri dia itu adalah pengen jadi apa tuh namanya, kayak punya cerita cinta yang seperti shoujo manga gitu loh. Dan akhirnya tadi semua dijelaskan di sini, di mana apa tuh namanya, ya tadi si Shikimori itu punya mimpi bahwa dia tuh pengen jadi karakter punya percintaan drama, bukan drama bisa sih, maksudnya kayak punya percintaan kayak di shoujo manga. Dan akhirnya dia ya di sini, di mana dia ketemu sama Izumi, dia bahagia, ketemu orang yang cocok gitu kan. Dan ya udah enak aja kayak gitu. Dan itu ditunjukin banget di episode ini sih sebenarnya, kalau mereka berdua itu memang pasangan yang lovey-dovey gitu loh. Tapi ya apa tuh inti dari Shikimori adalah ya mereka tuh jadi pasangan, tapi apa tuh mereka tuh kayak masih malu-malu gitu itu masih malu-malu gitu loh, karena apa tuh namanya, mereka itu kan nggak pernah pacaran ya. Jelas si Shikimori udah jelas di episode kemarin, di episode 11, bahwa ya dia selalu ngelatih karate ya, karate kan. Dia nggak punya waktu lah untuk jadi pacar, apalagi mereka masih tomboy kayak gitu kan. Bahkan pas masuk SMA baru dia mulai kayak dandan kayak cewek feminim. Dan apa tuh namanya, akhirnya ya kayak gitulah. Dia mereka belum pernah pacaran nih, si Shikimori juga, si Izumi pun juga sama. Izumi sendiri kan dia bahkan temen pun, kalau menurut gua Izumi ini masih belum punya yang bener-bener deket banget gitu loh, secara apa tuh, secara temen doang loh, apalagi pacar gitu kan. Pacar pasti udah diputusin duluan, karena apa tuh namanya, kondisinya Izumi sendiri kan cukup unik dan pasti cukup merepotkan juga gitu kan. Jadi istilahnya kayak one of billion apa tuh namanya, chance untuk Izumi ketemu sama Shikimori dan akhirnya mereka jadi pasangan. Menurut gua itu makanya menjadikan mereka itu cocok, karena ya tadi si Shikimori itu akhirnya punya masalah karena ketomboyannya dia dulu, tapi akhirnya hal itu malah menyelesaikan masalah Izumi, yang dimana akhirnya dia itu melindungi Izumi. Dan Izumi punya ketidakberuntungan itu apa ketidakberuntungan dan lain-lain, tapi hal itu akhirnya membuat Izumi jadi kuat, jadi seseorang yang keren, yang dianggap sama Shikimori itu keren. Dan akhirnya itu menjadikan dia itu impian dia itu menjadikan cerita cinta dia itu kayak cerita-cerita shoujo manga gitu loh. Jadi akhirnya ya mereka itu saling melengkapi di sini, bukan cuma tentang saling suka, saling drama atau kayak gimana, tapi di sini tuh mereka tuh kayak saling melengkapi kekurangan masing-masing, impian masing-masing, terus mereka berkembang menjadi lebih baik dan lain-lainnya. Itu sebenarnya yang gue suka dari Shikimori dan Izumi ini sebenarnya. Dan ya mungkin itu ya episode ke-12, dan akhirnya ya tadi dia di akhirnya apa tuh namanya,
menceritakan ya, meskipun tadi ya progresnya masih belum berjalan jauh, tapi ya ini sebenarnya mungkin yang apa tuh namanya, mungkin progres dari cerita ini tuh adalah ya tadi agar mereka berdua ini bisa saling dekat lagi, karena mereka sekarang itu jadi kayak disebutnya kayak pasangan anak TK kan, pasangan anak TK atau pasangan orang dewasa, bukan orang dewasa ya, pasangan orang yang udah gede gitu loh. Karena mereka tuh cocok kayak pasangan anak TK, karena mereka ya cuma di pipi aja kayak malunya setengah mampus gitu, maksudnya kayak apa tuh namanya, anak kayak anak kecil banget gitu loh, padahal ternyata kan mereka udah anak SMA. Jadi gue berharap pengen ngelihat perkembangan hubungan mereka ke depannya kayak gimana, dan itu sebenarnya yang menjadi keseruan dari ini series gitu loh. Dan ya itu tadi lah untuk review episode 12, dan ini kita akan memasuki review anime. Dan apa tuh namanya, review anime ini tuh feeling gue bakal panjang banget. Jadi kalau misalkan gue nggak tahu durasinya bakal berapa lama, tapi kalau misalkan kalian mau dengerin nggak apa-apa, dan mau skip juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ya mungkin kalau mau dengerin istilahnya apa tuh namanya, mungkin bakal membuka diskusi bareng, istilahnya mungkin pendapat tuh sama atau gue, atau ternyata apa ternyata begini toh atau kayak gimana, mungkin kita bisa apa tuh namanya diskusi di komen atau kayak gimana kayak gitu. Nah, untuk anime Shikimori sendiri, pertama-tama gue bakal ngasih nilai. Gue tuh nikmatin banget jujur, secara apa ya, secara gue nikmatin, gue nonton duduk dan gue nonton setiap episodenya per minggunya. Gue tuh nikmatin banget, benar-benar nikmatin banget. Dan apa tuh namanya, secara apa ya, secara gue kayak setiap episode tuh kayak nggak ada satu hal yang gak enak, nggak ada, bener-bener enak aja gue nontonnya gitu. Mungkin karena gue udah nemuin cara gue nikmatin seperti apa kayak gitu. Dan akhirnya ya tadi gue nikmatin setiap episodenya sampai episode terakhir, dan akhirnya semua hal yang gue inginkan, yaitu flashbacknya diceritain, terus building karakter mereka berdua itu yang awalnya kan diundur-undur gitu kan, akhirnya semua tuh diceritain, akhirnya difinalisasi dengan episode 12 yang menurut gue amazing, dan menurut gue itu suatu hal yang bagus banget. Tapi itu tidak menutup kemungkinan banyaknya kekurangan dari seriesnya, yang dimana ya mungkin nanti gue bakal jelaskan berikutnya. Tapi kalau gue kasih nilainya itu adalah 78 gitu, 75 sampai 78 lah. Mungkin kalau secara objektif gue ngasih 75, tapi kalau secara tadi gue bilang karena gue suka banget dan gue nikmatin banget, 78 ya gitu, gak sampai 8 lah, karena 8 itu bagus dan gue nikmatin. Nah kalau di sini gue nikmatin aja, jadi gue kasih 75 kalau secara objektif. Kalau gue menyingkirkan rasa gue nikmatin secara personal, gue kasih 75. Kalau secara gue nikmatin banget dan nontonnya gue setiap episode gue nikmatin banget gitu, itu 78 kayak gitu. Nah, kelebihannya di mana untuk series ini, dan itu baru nanti kekurangannya ya kayak gitu. Jadi kelebihan dari ini series adalah konsep yang cukup menarik, banyak konsep-konsep yang diterapkan di ini series, khususnya itu adalah konsep split gender. Karena gue nggak tahu sistem apa tuh, bukan sistemnya, penyebutannya kayak gimana untuk konsep di ini series, tapi gue nyebutnya itu split gender, di mana karakter cowoknya itu jadi kayak karakter ceweknya, dan ceweknya jadi karakter cowok kayak gitu. Itu split gender. Itu konsep yang menurut gue cukup menarik, yang memang cukup jarang ada di romcom yang biasa. Maksudnya romcom yang dia itu kayak romance biasa gitu loh. Kebanyakan biasanya itu pasti ada tambahan genre kan tuh, tambahan genre kayak misalkan parodi atau komedi atau kayak apa. Ini kan jatuhnya ke soul romance gitu kan, tipikal itu ya romance utama itu di romance gitu loh. Kalau misalkan ada pun juga biasanya mereka itu jatuhnya itu ke apa tuh namanya, ke trap atau kayak tiba-tiba kayak cross dressing atau kayak gimana. Tapi enggak, di sini tuh ya memang secara sifat mereka berdua itu memang berbeda, dan itu semua kelebihannya di mana. Dan ada kelebihannya itu split gender ini ya, konsep split gender itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya di mana ya tadi unik, dan apa tuh namanya, cukup bisa membuat lu kayak memperlihatkan bahwa Shikimori itu bisa terlihat sempurna di segala sisi gitu, dimana ya tadi dia punya sisi masculinity gitu kan, sisi yang cool, keren, badass gitu kan, ditambah dengan cute, imut, yang memang itu sifat feminimnya dia kayak gitu. Jadi semua sifat itu Shikimori itu harus ada kayak gitu. Itu karena memang author yaitu pengen membuild Shikimori itu sesempurna mungkin gitu. Dan tapi ada kekurangannya, di mana split gender ini itu akhirnya menyebabkan penonton itu tidak bisa menerima konsep ini untuk Izumi khususnya. Orang bisa menerima si Shikimori berubah jadi badass, cool, keren kayak gitu kan, karena memang penontonnya mayoritas cowok pasti suka cewek-cewek begitu juga kan. Tapi untuk Izumi yang dimana dia itu
karakter cowok yang dimana harusnya cowok-cowok yang kayak ya biasa aja setidaknya gitu kan, cowok-cowok biasa tapi dia terkesan seperti karena harus jadi putrinya atau jadi kayak ceweknya, jadi dia tuh harus terlihat lebih lemah dibandingkan Shikimorinya kayak gitu. Dan konsep itu akhirnya yang menyebabkan orang-orang pada nggak suka sama Izumi. Sebenarnya inti utama dari orang nggak suka sama Izumi sebenarnya karena konsep ini, dan karena nggak familiarnya penonton kita sih, maksudnya semua penonton dengan konsep ini, dan akhirnya menyebabkan penonton jadi tidak menerima Izumi. Dan tapi ternyata bukan cuma itu doang faktornya. Jadi sebelum masuk itu bagian yang buruk sih sebenarnya. Bagian baik-baik laginya itu yang lain adalah animasinya juga bagus banget. Terus desain karakternya juga lucu-lucu, cakep-cakep semua. Karakter cowok, cewek semua cakep. Terus musiknya, opening sama endingnya enak banget, benar-benar enak. Kayak ini di animasi Doga Kobo ya, maksudnya studio animasi benar-benar niat kalau menurut gua, benar-benar kayak apa tuh namanya ya, nggak seperti romcom yang memang nggak niat. Ini tuh memang benar-benar niat banget di adaptasinya, dan menurut gua padahal studio itu pernah kena COVID ya kalau nggak salah, dan mereka tetap kerja dengan kualitas seperti ini. Menurut gua wow aja sih, itu sebenarnya sisi positif ya. Dan sebenarnya banyak lagi sisi positifnya, dan tapi itu nanti gue jelasin dengan beberapa faktor lain juga kayak gitu. Jadi satu hal yang mungkin bisa lo pikirin tentang apa tuh namanya Shikimori itu adalah secara garis luar, secara gambaran umum dari seriesnya itu adalah Izumi. Kenapa orang-orang itu bisa benci sama Izumi kayak gitu kan? Sebenarnya kalau kita ngelihat ya, pasti orang pasti jawabnya simple, karena Izumi itu letoy, karena Izumi itu banci, karena Izumi itu ini, karena Izumi itu. Sebenarnya apa tuh namanya itu tuh nggak begitu nyatanya. Kalau misalkan lo nonton sampai habis, Izumi itu literally memang karakter cowok seperti cowok biasa, cowok bucin. Mungkin kalau kekurangannya mungkin cowok bucin, tapi cowok bucin apa salahnya, ceweknya cakep kayak Shikimori gitu kan. Terus dia tuh cowok yang memang apa tuh namanya bahkan kalau menurut gue Izumi itu literally, kalau misalkan lo tahu semua sifatnya pembuatan dari semua 12 episode ini, Izumi itu menurut gue cowok yang benar-benar kayak terus tatakai loh, maksud gue, dengan ketidakberuntungan dia yang apa tuh namanya yang akhirnya ngebuat diri dia itu menjadi selfless, terus diri dia yang menjadi apa tuh namanya kayak ya udah deh oke, mau ngebantuin orang lain gitu kan istilahnya, karena ya tadi dia nggak pengen orang lain ngerasain hal yang sama kayak dia. Bukan maksudnya bukan dalam hal ngebantuin orang lain karena apa namanya diri dia itu nggak beruntung akhirnya orang lain nggak mau, jadi kayak bukan kayak sisi kayak gitu, tapi dia nggak pengen orang lain itu merasakan ketidakberuntungan yang mungkin terkena dan akhirnya kena ke dia, mungkin kayak gitu. Atau mungkin bisa jadi juga ini mungkin spekulasi yang cukup dark juga, di mana Izumi itu baik sama orang lain supaya diri dia itu setidaknya mengurangi ketidakberuntungan dia itu, karena kan jelas ngelakuin hal baik pasti akan mendatangkan hal yang baik juga gitu kan. Bisa jadi kayak gitu juga, tapi kita nggak tahu motivasinya Izumi. Tapi yang jelas adalah ya tadi seperti yang dibilang sama Shikimori di episode 4 ya kalau nggak salah itu Izumi itu ngelakuin hal itu agar orang lain tidak merasakan ketidakberuntungan seperti dia kayak gitu. Dan apa tuh namanya semua orang itu akhirnya gue nggak tahu ya, semua orang dapat karakter Izumi secara lengkap kayak gitu atau enggak, atau mereka tetap berkaca pada image-nya Izumi yang dimana yang tersebar di seluruh anime community kalau misalkan Izumi itu letoy bla 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 dan lain-lain kayak gitu. Karena memang itu tuh menjadi image-nya Izumi sampai akhir season ya maksud gue. Dan menurut gue itu sangat disayangkan karena akhirnya orang jadi nggak terlalu peduli sama Izumi sebagai karakter, dan hal itu mungkin akhirnya kayak apa tuh namanya membuat orang jadi apa tuh namanya jadi selalu memberikan image itu kepada Izumi gitu loh. Padahal bahkan dengan orang yang belum nonton sekalipun nih ya, orang belum nonton seriesnya, mereka pasti bakal bilang Izumi ini karakter yang paling dibenci dan lain-lain. Pasti lu pernah ngeliat orang kayak gitu, dan apa tuh namanya itu sangat disayangkan sekali padahal mereka belum nonton. Dan ya pokoknya something seperti itulah. Dan kenapa hal itu bisa muncul? Jadi gue bakal bilang di sini adalah kekurangan pertama dari Shikimori, dan ini mungkin salah satu yang paling menyebabkan kenapa series ini tuh punya rating jelek, karena first impression ya. Kenapa gue bilang first impression? Jadi 3 episode awal dari Shikimori-san itu menurut gue jadi ketika lo ngelihat satu series itu ini kalau menurut gue ya, gue nggak pernah baca tentang apa tuh namanya storytelling atau kayak something untuk penilaian storytelling dan lain-lain. Gue benar-benar gak ngerti sama sekali. Ini cuma berdasarkan pengalaman gue nonton series anime doang. Jadi dalam suatu series itu ada 4 namanya itu faktor-faktor yang harus ada untuk membuat penonton itu tertarik. Maksudnya harus ada dalam suatu cerita, world building, building karakter, terus
konflik, goals yang paling penting, terus sama apa tuh namanya? Ya itu pokoknya mungkin 4 itu kali ya. Mungkin kalau ada lagi mungkin bisa ditambahin ya kalau misalkan lu tahu. Tapi yang gua lihat adalah 4 itu. Mungkin sama faktor eksternal kayak animasi, musik dan lain-lainnya mungkin ya. Tapi kita ambil 4 itu dulu untuk Shikimori ini. Untuk world building sendiri ini literally simple tentang sekolah dan lain-lainnya gitu kan. Maksudnya nggak terlalu wow banget gitu. Nah, yang kurang ini sebenarnya ada 3 ini, karakter, terus konflik sama goals. Nah, 3 ini sebenarnya yang menjadikan Shikimori ini tuh kurang banget karena jujur aja 3 episode awal kita balik ke pertama ke konfliknya dulu. Konfliknya itu sebenarnya udah selesai. Gitu tuh kalau misalkan lu sadar ya, konflik sama goals sih jatuhnya jadi dua-duanya ini ya. Lu pernah ngerasain gak sih nonton Shikimori di mana nih series gue bingung mau dibawa kemana seriesnya karena nggak ada goalsnya gitu kan. Nah romance goals dalam cerita romance itu tuh kebanyakan adalah mereka tuh pasti jadi pasangan di akhir. Itu yang biasanya sering romance yang dipakai, itu formula yang dipakai secara umum, dimana mereka awalnya stranger, orang apa tuh mereka tuh berdua itu kayak ini cowok sama cewek nih romance gitu kan. Mereka berdua tuh awalnya orang asing dan akhirnya karena plot yang dibawa sama ceritanya sama autornya, akhirnya mereka mulai mendekat akhirnya momen romance muncul bla bla bla, akhirnya finish up tuh goalnya adalah untuk jadi pasangan. Itu kan romance gitu kan. Nah di sini semua tentang drama romance-nya itu goal sama dramanya itu sudah selesai, di mana Izumi dan Shikimori ini tuh sudah jadi pasangan dan saling cinta dari awal gitu. Dan apa tuh namanya, itu suatu hal yang cukup baru. Makanya gue awal-awal kaget banget karena cerita kayak gini tuh gue juga sih gue takut dimana cerita ini bakal dibawa kemana. Itu sebenarnya yang jadi masalahnya gitu. Jadi apa tuh cerita ini sebenarnya mereka udah jadi pasangan nih ya, mereka udah jadi pacar gitu kan. Terus gue sebagai penonton mau nonton apa dari ini series kalau misalkan mereka udah jadi pasangan gitu kan. Dan akhirnya dan penonton yang awalnya berekspektasi gitu kan untuk Shikimori ini, series Shikimori ini untuk ada romance yang benar-benar romance banget secara dramanya kayak gitu. Akhirnya mau gak mau harus nikmatin, ya udah mereka jadi kayak uwu-uwuan satu-satu, uwu-uwuan, cinta-cintaan satu sama lain, bucin-bucinan satu sama lain sepanjang season. Dan itu akhirnya jatuhnya ke soul banget lah bahasanya ya. Jadi soul sendiri itu pun juga segmented. Maksud gue nggak semua orang bisa nikmatin soul gitu. Mungkin orang yang udah biasa nonton soul sih enak gitu. Gue pribadi pun juga enak aja nontonnya gitu. Nonton soul mah ya gue nonton aja nyantai gitu kan. Tapi kan banyak orang yang akhirnya jadi males dan akhirnya gue pengen nonton romance yang ada dramanya kayak gregetnya kayak gitu. Maksud gue kayak misalnya kayak Kaguya sama atau kayak apalagi romance ya. Yang lain-lainnya misalnya romance sama kayak banyak tuh Nisekoi bla 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 itu namanya, kayak Kanojo Karishimas atau kayak gimana gitu kan. Maksud gue apa tuh namanya kayak gitu loh. Dan apa tuh namanya karena gak ada goal ini, maksud gue itu menjadikan penonton tuh bingung untuk ini tuh sebenarnya mau dibawa kemana. Dan itu gue bener-bener rasain pas 3 episode awal kayak gitu. Dan apa namanya, dan akhirnya gue baru nemuin goalnya tadi. Sebenarnya gue baru nemuin, maksudnya cerita ini mau mengarah kemana itu tuh sebenarnya gue baru nemu di sekitaran episode berapa ya, 6 atau berapa ya gue lupa. Pokoknya yang pada saat si Izumi episode 8 gue baru ngeh ternyata tujuan daripada cerita ini sebenarnya mereka berdua ini udah pacaran sama 1 tahun gitu kan. Tapi pacaran mereka itu masih bener-bener belum jadi kayak orang pacaran yang seumuran sama mereka. Jadi pacaran seumuran mereka udah kayak peluk-pelukan, udah kayak gandengan, bukan gandengan sih, udah kayak peluk-pelukan, udah bahkan mungkin kayak ya lu tahu di Jepang kayak gimana kan kalau pacaran ya, maksud gua udah sampai ke sana juga, udah sampai ke ranah sana. Tapi Izumi sama Shikimori ini mereka berdua itu apa namanya masih benar-benar kayak masih dalam fase awal banget gitu loh. Masih benar fase awal banget. Bahkan di akhir episode tadi kan episode 12 juga dijelasin apa tuh namanya tentang hal ini, di mana mereka kayak pasangan anak SD, anak TK ya, maksud tadi kayak anak TK, bahkan ciuman di pipi pun juga ngebuat mereka seneng. Tapi Hachimitsu bilang kalau misalkan ya selama mereka seneng gak masalah. Ini kayak gitu kan, sudah cukup kayak gitu. Apa namanya ya, pokoknya intinya di sana, di mana cerita Shikimori ini itu adalah perjalanan Shikimori dan Izumi itu untuk mendekatkan diri mereka selama kita mengikuti perjalanan Shikimori dan Izumi di mana mereka akan semakin dekat ke depannya kayak gitu, dengan diselingi dengan flashback yang menjadi cerita seriusnya. Entah
flashback temannya, entah flashback Shikimori sendiri, entah flashback Izumi sendiri. Secara ini mungkin nanti drama baru nanti bakal dimulai dengan flashbacknya, mungkin nanti tentang si Shikimori mungkin nanti bakal punya teman atau kayak gimana, dan akhirnya nanti bakal drama, atau mungkin si Izumi nanti bakal punya something di masa lalu dan akhirnya ada drama lagi kayak Kamiya contohnya gitu kan. Itu kan juga berhubungan sama Izumi juga, dan ada flashback juga maksud gua. Jadi itu cerita Shikimori sebenarnya, dan gue baru sadarkan hal itu, dan itu gue baru sadarkan hal itu di episode 8. Dan emang semua orang peduli gitu kan, maksudnya setelah nonton 8 episode pasti kan semua orang pasti kan nggak ada yang peduli kan. Mereka pasti banyak yang ngedrop mungkin sekitar episode 3, 4 atau 5 gitu loh. Kayak gitu. Jadi kita ngitung anggaplah 3 first impression itu di 3 episode awal. Kalau kita ngitung 3 episode awal, jujur aja pasti lu bakal bingung mau nonton nih series diarahin kemana kayak gitu. Makanya banyak yang ngedrop, banyak yang akhirnya bilang ini jelek, banyak yang bilang bahkan ini tuh kayak series yang jelek dan lain-lainnya kayak gitu. Dan memang akhirnya semua orang yang ngedrop seriesnya intinya kayak gitu. Itu baru dari goalnya dan konfliknya kayak gitu. Sebelum masuk ke sana ya intinya di sini tuh mereka sudah jadi pasangan dan sudah saling sayang satu, saling cinta satu sama lain. Jadi akhirnya ceritanya akhirnya berkutat di sana aja, kayak wosem-woseman, kayak ya cita-cita satu sama lain. Tapi sebenarnya ada series yang dimana mereka tuh udah jadi pasangan, tapi mereka tuh kayak terbatas oleh suatu hal, dan atau cerita itu yang akan di drag ke berikutnya. Jadi kalau misalkan lu tahu ada series, contoh nih ya, series itu adalah Taisho Otome. Mereka tuh udah nikah gitu loh, bukan pacaran lagi, udah nikah bahkan. Tapi mereka itu dari awal stranger gitu kan. Mereka pembulutannya beda dengan Shikimori dan Izumi. Kalau Shikimori dan Izumi itu tuh mereka sudah jadi pasangan dari awal dan memang sudah jadi dari awal gitu loh. Makanya penonton itu jadi ya udah mereka jadi pasangan aja gitu kan dari awal, gak pernah ngelihat mereka tuh jadi pasangannya gimana gitu loh. Nah kalau di Taisho Otome mereka tuh langsung jadi pasangan, tapi kenapa developmentnya itu berasa gitu loh. Kalau misalkan nonton Taisho Otome ya, mungkin gak tahu ya lu ada yang nonton Taisho Otome atau enggak, developmentnya berasa karena ya tadi di situ MC-nya itu punya masalah atau kondisinya dia sendiri, dan Yuzu di situ sebagai heroinnya itu tuh berusaha untuk ya tadi mencoba untuk menghealing lah si cowok ini, si MC cowoknya itu kalau di Taisho Otome. Jadi mereka tuh kayak punya masalah yang akhirnya nanti di develop ke episode berikutnya, mereka nanti mulai dekat dan lain-lain, meskipun mereka udah nikah gitu kan. Tapi ada juga misalkan series lain di mana mereka tuh udah saling cinta sama udah saling pacaran juga, udah saling nikah bahkan. Dan kalau itu kan mereka saling nikah kan. Kalau di Taisho Otome mereka tuh saling nikah, udah nikah, tapi mereka tuh nggak saling suka di awal gitu kan. Ada satu series, ini manga, Pak, gua nggak tahu lu pernah baca ini atau enggak. Kalau misalkan lu tahu bisa aja komen di bawah, judulnya gue lupa. Jadi cerita itu tentang 2 orang pasangan waktu zaman samurai gitu. Jadi pasangan samurai gitu. Jadi cowok sama cewek. Ini ceweknya itu jadi kayak bentuknya kayak bukan geisha sih, kayak cewek-cewek zaman Jepang dulu, dimana mereka itu dijodohin secara paksa gitu kan. Dan si istrinya ini, si ceweknya ini itu tuh selalu masang senyuman maksa gitu, senyuman terpaksa gitu loh. Dan si suaminya ini kayak ngerasa kayak kok istriku selalu ngasih senyuman paksa gitu kan, dimana itu akhirnya mengganggu diri, atau mungkin gua nggak worthy terhadap si istrinya ini atau kayak gimana gitu. Malah merasa kayak insecure sendiri si suaminya. Padahal nyatanya si istrinya ini sebenarnya cinta banget sama suaminya, dan bahkan kesana seperti maniak gitu. Tapi dia tuh nggak mau nunjukin wajah maniaknya tadi, rasa sayang, muka cintanya dia ke suaminya, karena takut si suaminya itu malah nganggap dia tuh aneh. Jadi kayak mereka itu sebenarnya saling cinta satu sama lain, dan mereka pun udah jadi pasangan nikah gitu kan. Tapi ada yang membatasi mereka, dan akhirnya penonton itu menjadi ngerti, oh ini loh tujuannya, ini loh menjadi kita tuh pengen nonton itu agar mereka tuh mulai menerima satu sama lain, mulai kayak menunjukkan kayak hubungan romance mereka itu nanti gak terbatas lagi tentang kesalahpahaman atau kayak apa kayak gitu. Itu sebenarnya bisa gitu loh. Nah tapi ya sayang banget di Shikimori ini impresi pertama awal kita adalah ya udah semuanya udah clear, mereka udah jadi pasangan, mereka udah jadi pacar, udah saling cinta satu sama lain. Dan menurut gue itu menjadikan kayak penonton jadi bingung, ini series mau dibawa kemana kayak gitu. Jadi kayak nggak ada kayak jalan utamanya, lo nggak bisa lihat. Ini kayak udah jalan yang udah jadi aja gitu, udah jalan yang udah kayak ini udah jadi pacaran lah, udah jadi kayak oke, udah pacaran terus kenapa gitu, gue ngelihat apa gitu. Ini kayak gitu kan sebagai penonton kan.
Itu yang kurang first impressionnya. Itu yang goal sama konflik kayak gitu. Nah untuk apa tuh namanya itu first impressionnya, ini masih 3 episode awal. Terus adalah karakter. Ini suatu hal yang menurut gua paling paling berperan penting lah terhadap pendapat atau image dari orang-orang. Jadi kayak gini, first impression itu dalam suatu series itu sama halnya kayak first impression ke orang lain. Contoh kayak lu ketemu sama orang yang first impressionnya bagus, maka lu bakal nganggap dia bagus gitu kan. Tapi ketika lu nganggap dia jelek, first impression itu terhadap satu orang ini ya jelek gitu kan. Tapi ya selamanya bakal jelek. Meskipun lu udah kenal dia atau kayak gimana, atau pasti bakal malas juga kan untuk lu kenal lebih jauh dengan orang yang punya atau lu punya first impression ke dia itu jelek gitu kan maksudnya. Jadi apa namanya, first impression itu penting dan itu juga berlaku untuk penonton kayak gitu. Untuk series Shikimori ini khususnya untuk para karakternya, first impression kita ke karakter itu cukup buruk jujur aja. Karena Izumi as a karakter, khususnya di sini yang paling dibenci di series ini kan Izumi ya. Izumi itu karakter dari awal dia itu sudah ditunjukkan kalau dia itu bucin. Dia itu karakter yang memang gak bisa melindungi diri dia sendiri, karakter yang memang beban, karakter yang memang Shikimori-san kayak gitu. Jadi first impression kita terhadap karakter itu seperti itu. Penonton ya, first impression kita terhadap karakter Izumi ya seperti itu. Jadi kayak terlalu rally ke Shikimori, dan itu akhirnya membentuk suatu image dari penonton kepada si Izumi kalau misalkan dia itu karakternya itu letoy, banci, beban, bla 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 kayak gitu. Padahal kalau misalkan lo ngikutin seluruh seasonnya, sebenarnya dia tuh punya kondisi-kondisi lain gitu loh. Maksudnya adalah dia tadi dia selfless, dia akhirnya jadi kayak ketika dia pengen punya tujuan sesuatu akhirnya dibatasi oleh ketidakberuntungan itu, dia jadi kayak nggak punya waktu untuk kebahagiaan diri dia sendiri, malah akhirnya dia mulai mementingkan kebahagiaan orang lain. Dan Shikimori itu sadar akan hal itu gitu loh. Makanya pas di awal-awal 3 episode awal first impression itu untuk seriesnya, orang pasti bingung kok bisa ya Shikimori suka sama Izumi yang seperti itu. Itu jelasin di episode 4 sampai 4 berikutnya gitu loh, di mana Izumi tuh karakternya begini jelasin tak sampai flashback episode 11. Itu flashback yang paling penting pun di episode 11 gitu loh maksud gua. Ya kan? Dan akhirnya ya first impressionnya tadi ya dia akhirnya ditinggalkan dengan buruk gitu loh maksud gua. Dan akhirnya setelah 3 episode awal orang-orang jadi malas untuk nonton, ada yang malas untuk nonton, ada yang mau nge-push lagi untuk ke berikutnya. Tapi ya kebanyakan akhirnya ada yang nge-push pun juga ujung-ujungnya jadi nggak peduli mau Izumi mau karakternya diisi sama karakter apapun ya, maksudnya sebagai itu mau di-building karakternya mau apapun gitu, sama autornya atau sama studio ya di sini ya. Itu orang-orang udah membentuk image Izumi itu ya begitu gitu. Dan akhirnya ya di setting di kepala penontonnya jadi ya Izumi karakternya emang udah begitu. Padahal nyatanya sebenarnya dia itu karakter itu biasa aja gitu loh maksud gua pribadi. Makanya gue bingung kan pas awal-awal episode 4 atau 5 ya. Gue tuh nggak ngerti kenapa orang bisa benci sama Izumi, sampai akhirnya gue nyoba untuk mencoba untuk kayak berspekulasi lah bahasanya, dan akhirnya mungkin ini jawaban yang mungkin mendekati ya, tapi gue nggak tahu juga ya, maksud gue bisa jadi benar atau enggak juga, tapi ya bisa jadi salah juga. Kalau pendapat lu kayak gimana bisa komen aja di bawah gitu ya, kayak gitulah. Nah pokoknya karakternya itu sebagai first impressionnya itu karakternya itu jadi kayak kurang banget lah, khususnya Izumi itu 3 episode awal kayak gitu, dan akhirnya menyebabkan Izumi itu membentuk image karakter cowok yang begitu, yang letoy bla bla dengan nama-nama yang akhirnya disebutkan dengan karakter dia kayak gitu loh. Padahal nyatanya dia itu punya dia itu sebenarnya punya kondisinya dia sendiri yang akhirnya itu disebabkan oleh ketidakberuntungannya dia itu. Kondisi-kondisi akhirnya dijelaskan di episode 4, 5, 6. Literally kelebihannya Izumi pun dijelasin di 4, 5, 6 loh. 4, 5, 6 loh. Episode 1, 2, 3 itu menjelaskan tentang kelebihannya Shikimori di episode 1, 2, 3 itu sempurna di setiap sisi cuy. Makanya gue agak masa aneh gitu kan. Pokoknya 1, 2, 3 itu pembuatan Shikimori yang benar-benar sempurna banget. Episode 3, 4, 5, 6 itu sebenarnya pembuatan untuk Izumi. Kalau misalkan lu sadar, alasan kenapa Shikimori itu suka sama Izumi itu jelasin di episode 4 kalau nggak salah ya, bisa jadi gue salah juga. Terus si Izumi bisa masak literally karena dia itu belajar dari maknya, itu di episode 5. Izumi yang yang ngegendong Shikimori ke naik tangga di kuil itu tuh di episode 6. Jadi maksudnya kayak Izumi itu ditunjukin kelebihan itu di episode 4, 5 dan 6. Jadi
jatuhnya jadi orang itu akhirnya jadi nggak peduli lagi sama karakter Izumi, padahal literally di 456 itu baru dijelasin gitu loh. Jadi setelah 456 itu sekarang udah terbentuk image dari Izumi tadi, jadi 456 dengan pembuatan Izumi karakter itu akhirnya orang jadi kayak ya udah terus ngapa ya Izumi karakternya udah begitu kayak gitu, jadi jatuhnya jadi nggak peduli gitu loh. Dan apa tuh namanya, dan menurut gue itu ya apa tuh namanya yang menjadi alasan juga sih sebenarnya karena hal itulah pokoknya. Nah terus bukan cuma masalah Izumi juga, di sini masalah Shikimori. Jujur aja apa tuh namanya, jujur aja gue gue tuh suka banget sama Shikimori cuy. Tapi sebagai karakter ya, ini mungkin kalau misalkan lu gue nggak tahu setuju atau enggak, tapi dalam suatu karakter itu kalau ada sifat ya, jadi sifat itu pasti kan bagian daripada karakter gitu kan. Tapi ini teori yang gue buat sih, maksud gue ya, ini mungkin bisa jadi ada teori lain yang menjelaskan dengan hal yang sama, tapi ini teori yang gue buat. Jadi dalam suatu karakter itu ada kayak semacam kayak bukan wajan sih, kayak semacam wadah. Wadah itu mengisi sifat-sifat, isinya itu kayak sifat-sifat yang memang ada dalam karakter itu. Jadi lu pernah ngerasain gak sih ketika MC shonen itu awal-awalnya dibenci, tapi akhir-akhirnya pada saat lu udah mulai yang namanya mulai ngegen ceritanya berjalan nih, plot-plotnya bla 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 bla, udah lumayan jauh, lu akhirnya malah suka sama karakter MC-nya. Contoh Naruto, contoh Asta gitu kan misalkan. Nah maksud gua adalah kenapa seperti itu? Ini kalau dari pendapat gua ya, karena sifat mereka dari awal sampai akhir itu sebenarnya sama cuy. Baik hati, terus pantang menyerah gitu kan, terus apa tuh namanya, selalu yang namanya ngebantuin orang lain bla bla bla, pokoknya banyak sifat MC shonen. Nih gue bandingin ke MC shonen dulu ya, ngejelasin teorinya gitu. Nah itu tuh kenapa di awal mereka muncul itu berbeda banget dengan pas mereka udah plot berjalan sesuai dengan itu udah jauh gitu ceritanya gitu loh. Karena tadi wadahnya tadi pada saat awal cerita gitu kan, wadah itu tuh apa tuh namanya, ada yang nggak bisa menampung semua sifat itu. Jadi wadahnya itu sekecil ini nih, penonton tahu nih karakter gitu kan, itu sekecil ini gitu kan, sekecil ini wajahnya, wadahnya nih, tapi sifat itu banyak banget, dia sempurna segala plak bla 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 kayak gitu loh. Jadi sempurna di waktu dia pantang menyerah, dia baik sama musuh, dia begini kayak gitu. Itu yang namanya pembuatan karakter. Jadi wadah itu dibuat dengan pembuatan karakter itu. Pembuatan karakter dari si karakter ini, sifatnya itu dibuat dengan apa tuh sifat itu pembuatan karakter akhirnya melahirkan cawan sifat itu. Jadi sifat itu kayak berasa kayak oh ini oke juga nih di karakter kayak gitu. Lalu nanti kalau misalkan lu suka sama suatu karakter dari awal dia pertama kali muncul, biasanya cawannya itu bagus. Cawan si anjir, wadahnya itu bagus untuk segala sifatnya tadi. Nah untuk Shikimori-san ini, gue tuh makanya kenapa gue bilang dari awal Shikimori-san ini terlalu sempurna, karena kita sama sekali nggak pernah ngelihat cawannya dia atau wadahnya dia. Kita cuma ngelihat semua sifat yang masuk ke dalam diri dia sebagai karakter. Dia bisa jago olahraga, dia sempurna, dia tuh bisa jadi imut juga, bisa jadi cool juga, bisa jadi apa di 1, 2, 3 itu lalu pasti jelasin kan. Jadi semua sifat itu serba sempurna semua. Bener-bener sempurna di segala sisi Shikimori itu kan. Dan apa tuh namanya, dan gue jujur aja gue juga kaget karena bisa jadi ada, maksudnya bisa ada aja gitu karakter sesempurna ini gitu kan, maksudnya dibuat sesempurna ini sepanjang gue nonton. Itu mungkin ada di series-series lain juga ada, tapi ini pertama kali gue aware gitu loh, maksudnya dengan kesempurnaan suatu karakter gitu loh sebagai sifat gitu, sifat yang sempurna gitu loh. Kayak ini tuh bukan kayak manusia gitu loh, maksud gue Shikimori itu bukan kayak manusia gitu loh. Tapi akhirnya setelah episode 4, 5 dan 6 akhirnya udah mulai menunjukkan sisi-sisi lemahnya tadi gitu loh. 456 itu pokoknya kayak pembuatan full untuk Izumi lah. Dan Shikimori itu kayak di nerf di episode 4 tambahan. 456 itu kayak sedikit di nerf lah bahasanya. Apa namanya, dan akhirnya setelah episode 8 akhirnya muncul yang namanya kayak sifatnya dimana dia nggak mau kehilangan Izumi dan lain-lainnya kayak gitu. Dan apa hubungannya dengan wajan mulus anjir, apa hubungannya dengan wadah tadi? Jadi karena tadi dimana dia tuh kayak banyak banget sifat sempurna tadi, jadi ketika kita nggak tahu wadahnya seperti apa, maksudnya masa lalu lah, apa yang membentuk karakter itu tuh menjadi punya sifat ini. Misalkan kenapa MC-nya itu menjadi misalkan kalau di MC shonen ya, kenapa dia itu pantang menyerah, misalkan kenapa dia tuh orang yang baik, itu perlu yang namanya background story. Contoh Tanjiro itu kenapa dia tuh bisa baik, karena dia dibesarkan sama orang tuanya dengan baik.
gitu kan. Dan akhirnya kenapa dia bertanggung jawab, kenapa dia seperti punya feeling punya kakak itu feeling kan tuh. Dia punya basic karakter sebagai kakak yang baik karena dia emang kakak tertua dan dia menggantikan si ayahnya. Itu bagian daripada background story untuk sifat. Makanya itu yang membuat wadah itu menjadi terlihat oleh penonton gitu loh. Bagi gua khususnya ya, bukan penonton ya. Mungkin teori ini cuma buat gua doang, tapi ya itu buat gua ya, maksud gua. Jadi gua bisa ngeliat wadahnya itu. Nah, untuk Shikimori ini gua nggak bisa ngeliat itu. Karena ya tadi dari awal dia memang sudah sempurna aja, udah kayak sign aja gitu loh, maksud gua. Udah kayak ya udah dia sifat muncul semua, sempurna semua, bisa segala hal. Gua kayak ini wadahnya gimana sih? Ini kenapa dia bisa sesempurna ini sih? Gitu lah. Itu sebenarnya gue pertanyakan. Dan akhirnya ya tadi sepanjang season dijelasin apalagi khususnya episode 11 itu menjadi pukulan besar banget buat gue, karena bukan pukulan sih jatuhnya, kayak menjadi pembuatan karakter untuk Shikimori terbesar. Karena ya tadi dia bisa segala hal secara fisik, tadi bisa olahraga dan lain-lain, karena memang dia jago karate, dia punya tubuh yang sehat, dia selalu, dan itu pokoknya ininya dari kecil tuh selalu karate sehat, lalu bisa melindungi diri dia sendiri, bisa melindungi Izumi juga. Jadi itu tuh ada penjelasannya, ada flashback ya. Makanya gue selalu bilang di awal-awal season ini tuh perlu flashback gitu loh. Ini tuh gue butuh flashback. Gue selalu bilang kayak gitu pas gue nonton Shikimori gitu, karena flashback itu udah sebenarnya yang gue butuhkan untuk melihat seperti apa wadahnya Shikimori ini gitu loh. Ngerti gak maksud gue ya? Pokoknya intinya kayak gitulah ya. Misalnya lu gak ngerti ya udahlah. Intinya kayak gitu. Dan bentar, ini udah 1 jam aja anjir. Pokoknya intinya kayak gitu. Itu untuk karakter ya. Ini mereka berdua ya, Izumi dan Shikimori. Jadi secara first impression mereka berdua ini cukup buruk maksud gua, untuk gua pribadi ya. Maksud gua mungkin bagi penonton pun lebih kepada Izumi ya, karena Shikimori sendiri pun juga menurut gua gak jadi masalah, karena ya teori itu cuma berlaku ke gua doang. Teori dimana gue pengen lihat kenapa Shikimori seperti ini itu cuma berlaku buat gue doang. Mungkin ada yang sadar akan hal itu, tapi ada juga yang nggak sadar kayak gitu. Jadi ya mungkin ya mereka menerima Shikimori lah, karena memang ya dia sempurna seperti itu, jadi kayak ya udah. Tapi gue yakin banget pasti ada orang yang bakal bilang Shikimori ini jadi kayak bukan manusia gitu loh. Jadi kayak terlalu sempurna, jadi kayak ini cewek kok bisa jadi kayak begini, jadi kayak kayak ini nggak masuk akal nih, atau kayak gimana kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kalau lu sadar dengan flashback yang ada dari selama 1 season ini, dengan interaksi dia juga dengan Izumi, apalagi ini juga sebuah hasil gitu kan. Mereka udah jadi pacaran, mereka udah saling melengkapi, mereka menerima satu sama lain gitu kan. Dan akhirnya itu menghasilkan Shikimori yang sekarang, Izumi yang sekarang. Semua itu jadi make sense gitu loh sebenarnya kalau nonton 1 season ini sebenarnya. Kalau dijelasin cukup panjang ya, tapi mungkin lo bisa ngide sendiri ya, Mas, juga bisa mencari tahu sendiri kenapa Shikimori sama Izumi itu kalau menurut gua mungkin bisa bilang kayak gini ya, secara pasangan ya, secara konsep dah balik lagi ya tadi, split gender tadi kan. Shikimori itu kan dibuat dengan dibuat untuk menjadi sempurna gitu kan, untuk jadi sosok yang sempurna, karakter yang sempurna lah di segala sisi, untuk bisa melindungi Izumi yang lemah di segala sisi, khususnya lemah dalam hal mempertahankan diri dari ketidakberuntungan itu. Karena ketidakberuntungannya itu bener-bener kayak hell mode banget sih. Maksud gua bener-bener kayak hard mode sih, jatuh hard mode, bahkan mungkin kayak hard mode. Kalau di RE apa namanya, zombie mode apa sih namanya kalau di RE, lupa gua. Pokoknya level tersulitnya itu ketidakberuntungan itu bisa ngebunuh Izumi loh, maksud gua. Bener-bener kayak makanya dia tuh nggak bisa ngelindungin diri dia, karena ya tadi itu bener-bener parah banget ketidakberuntungannya itu. Bukan lagi tentang kayak dia nggak aware sama keadaan sekitar, tapi itu benar-benar kayak keadaan sekitar itulah sebenarnya nyerang dia gitu loh. Dan kira Izumi itu mau nggak mau harus sempurna segala sisi, secara fisik, terus sifat juga, terus dia harus juga mengubah Izumi. Dan akhirnya untuk memperlihatkan ya, maksud gua, untuk bahwa si Izumi ini ya nggak apa-apa berada di samping Shikimori. Makanya sejak 3 episode awal itu first impressionnya adalah mereka berdua ini udah saling rally satu sama lain. Izumi rally ke Shikimori, Shikimori rally ke Izumi gitu loh, dalam hal itu. Meskipun kita nggak tahu alasannya gitu. Alasan itu baru dijelasin di episode 11. Itu sayang sekali episode 11 gitu loh. Jadi mereka udah pasangan yang memang diciptakan nih, dia tuh di buildingnya dari awal. Mereka berdua itu memang harus saling yang namanya cocok dulu nih, secara konsep dulu. Maksudnya
Izumi itu punya ketidakberuntungan. Terus gimana caranya Izumi itu bisa terlihat bucin ke Shikimori, padahal Izumi itu punya masalah ketidakberuntungan ini. Ya udah, artinya si Shikimori ini harus orang yang bisa direli, maksudnya orang yang bisa dipercayai sama Izumi. Nah, kayak tadi si Shikimori harus bisa ngelindungin Izumi. Dan gimana caranya untuk memperkuat hubungan mereka, dijadiin bucin satu sama lain. Intinya kayak gitulah. Pokoknya pembuatan pasangannya ini pokoknya menurut gue cukup bagus lah untuk di awal-awal. Tapi meskipun kayak gitu ya tadi, karena memang penonton jadi kayak nggak pernah ngelihat gimana mereka jadi pasangannya, terus penonton jadi kayak bingung ini udah jadi pasangan oke, tapi gimana caranya ke depannya ceritanya kayak gimana, itu jadi kayak penontonnya jadi kayak ya udahlah gitu. Maksud gue kayak udah jadi pasangan terus akhirnya ya jadi terkesan itu jadi kayak nggak believable lah pasangan ini, jadi kayak gitu. Padahal nyatanya sebenarnya kalau lu breakdown sebenarnya kalau menurut gue cukup oke, pasangan ini cukup oke lah. Izumi sama Shikimori itu bukan cuma tentang pasangan yang saling suka, bukan cuma tentang pasangan yang langsung jadi gitu loh, nggak kayak gitu. Tapi mereka tuh kayak punya kondisinya masing-masing. Kondisi masing-masing ini akhirnya dicobain dicoba melalui Tora untuk bisa saling klop satu sama lain, dan akhirnya mereka bisa saling membutuhkan. Apalagi sifat sempurnanya Shikimori ini itu nggak bisa dikeluarkan secara sendiri. Ini tuh nggak seperti dimana kayak orang ngomong nih NPC gitu kan, literally ya, di siapapun orang random figuran di dalam cerita itu tiba-tiba cerita, wah Shikimori ini sempurna segala sisi bla 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 bla, dia itu sebenarnya bagus banget tuh dalam olahraga bla bla bla, kayak dideskripsiin sama NPC gitu loh. Maksud gua itu nggak seperti itu. Makanya di sini tuh cara autora untuk bisa memperlihatkan sisi sempurnanya ini mungkin salah satu kelebihan juga ya. Cara autora untuk bisa memperlihatkan sisi sempurnanya dari Shikimori itu adalah dengan Izumi ini yang menjadi kunci untuk Shikimori untuk bisa ya tadi mengeluarkan semua sifat sempurna. Dia bisa ngelindungin Izumi, dia bisa olahraga, akhirnya Izumi kayak jadi ngeliat bucinnya kayak gimana, terus Shikimori ngegoda-goda Izumi, dan Izumi pun reaksinya kayak gimana. Dan itu semuanya juga karena Izumi juga. Mereka itu saling membutuhkan gitu loh. Jadi maksud gua. Dan ya itu sih kalau dari gua ya, intinya untuk karakter first impressionnya. Jadi di satu sisi ada hal yang bagus, tapi di satu sisi hal bagus itu juga nggak disadari sama penonton. Yang diliatin itu adalah perasaan penonton ketika nonton. Ya tadi akhirnya ya karakter Izumi akhirnya berkesan bagi penonton itu adalah ya karakter letoy, beban, bla 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 di episode awal. Dan kayak orang jadi kayak nggak peduli sama karakter Izumi, meskipun dia literally di episode 4, 5, 6 dijelasin, 7, 8, 9 ada arc-nya Kamiya ada di situ tentang kebaikannya Izumi kayak gimana, 10, 9, 10, 11, 12 itu ada literally flashback. Maksud gue kalau dengan semua satu scene lu tetap gak suka sama Izumi, aneh cuy. Maksud gue artinya ya lu jatuhnya udah gak peduli lagi gitu loh. Maksudnya udah gak peduli sama Izumi mau jadi karakter seperti apapun, udah gak peduli gitu, karena image yang tertanam di kepala penonton, kepala lu gitu ya, itu tuh adalah ya udah begitu gitu loh. Dan itu itu ya seperti gue bilang sebelumnya ya, sangat disayangkan akhirnya orang yang nggak nonton seriesnya pun akhirnya berpendapat seperti itu, padahal dia belum kenal Izumi secara langsung gitu. Jadi kayak lu kenal sama seseorang nih ya, terus lu orang lain nih ngomong, oh nih orang sebenarnya orang sebenarnya ini loh agak asik loh orangnya, ini orang sebenarnya aneh atau kayak apa gitu kan. Padahal ketika lu ngedeketin dia, sifat itu sebenarnya karena orangnya asik, atau kayak orangnya tuh kayak mau ngomong atau kayak gimana, kayak dia tuh passion sama apa yang dia kerjain atau kayak gimana. Maksudnya kayak gitu loh. Jadi ya isinya tak kenal maka tak sayang gitu. Maksudnya tak kenal maka ya lu nggak bakal suka sama karakternya gitu loh. Tak kenal maka lu nggak bakal ngerti karakternya gitu. Karena first impression tadi penting. Makanya first impression itu kan memang ya kayak lu kenal sama orang penting sih, tapi ya sangat disayangkan aja kalau misalkan lu nggak menjadikan hal itu gitu. Itu kalau menurut gua ya, untuk tadi first impression. Jadi ya karena first impression tadi itu salah satu kekurangan terbesar series Shikimori-san kayak gitu. Dan tapi jujur aja gue juga cukup suka berikutnya itu baru 3 episode doang kan. Tapi 4, 5, 6 terus akhirnya 7, 8, 9 10, 11, 12 itu tuh benar-benar kayak semuanya itu menurut gue benar-benar kayak diangkat pelan-pelan. Izumi awalnya kita ngira kalau misalkan dia itu kayak karakter yang letoy bla 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 dan lain-lain. 4, 5, 6 ditunjukin tuh. 4 dijelasin sama Shikimori kenapa dia suka sama Izumi. Dia itu tadi karena ketidakberuntungan tadi, dia akhirnya sifatnya itu jadi kayak nggak terlalu memperdulikan diri dia. Terus dia akhirnya lebih mementingkan orang lain. Bahkan ketika lu ngeliat yang di episode 10 apa 11 ya kalau nggak salah ya, dia hampir ketabrak sama orang dan nyusruk ke rumput. Ditanya, kamu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa. Malah dia tuh memperdulikan tuh malah yang sepedanya itu gitu loh. Dia bilang kayak udah terbiasa. Jadi dia tuh nggak ngomong kalau misalkan diri dia sakit atau apa. Dia tuh ngomong kayak ya aku nggak apa-apa. Jadi kayak
Jadi kayak dia tuh nggak peduli sama diri dia, lebih baik kayak ya udah gue udah terbiasa sama hal-hal menyakitkan kayak gini. Jadi kayak apa tuh namanya, dia tuh memendam semua itu sendiri dan akhirnya lebih berkesan seperti dia itu nggak peduli sama diri dia. Dan akhirnya hal itu menyebabkan apa tuh namanya, dia itu menjadi selfless gitu lah, menjadi selfless lah bahasanya ya. Dan apa tuh namanya, dan itu disadari sama Shikimori, dan ini sebenarnya yang gue suka gimana di episode 1, 2, 3 first impression seperti yang gue bilang tadi, kita pisahkan first impression dengan empat tekanan ya. First impression kita ada ngira bahwa ya mereka itu bucin satu sama lain, terus cinta satu sama lain, itu jadi kayak kesannya kayak apa ya, kayak kosong aja mereka berdua itu hubungannya, padahal nyatanya sebenarnya hubungan mereka itu lebih kompleks dibandingkan itu. Bukan lebih kompleks sih jatuhnya ya, kayak lebih ada isinya lah. Si Izumi punya sifat seperti itu, tapi Shikimori itu menyadari akan hal itu, dan akhirnya dia mulai kayak setiap dia diajakin ngedate, Shikimori itu selalu menanyakan kayak Izumi mau kemana, mau nonton film apa, sesuai pilihan kamu aja deh. Jadi si Shikimori ini dia itu mengalah untuk memperlihatkan bahwa Izumi itu sebenarnya bisa bahagia, agar dia tuh lebih mementingkan diri dia sendiri dibandingkan orang lain saat bersama Shikimori khususnya ya. Maksud gue si Shikimori tuh pengen bahwa Izumi itu menjadi diri dia sendiri, lebih peduli sama diri dia sendiri ketika bareng sama si Shikimori ini gitu, sama dia gitu loh. Jadi kalau misalkan lu gak sadar akan hal itu, berarti artinya memang hal itu memang susah untuk ditangkap, dan apa tuh namanya, mungkin gak ada yang sadar juga sih. Gua gak tahu ya ada yang sadar atau enggak ya, tapi hal itu sebenarnya yang menurut gua kayak wow aja sih. Maksud gue kayak oh ternyata begini tuh hubungan mereka gitu loh. Jadi mereka tuh saling mengerti gitu loh. Ada gak sih pasangan apa tuh, pasangan di luar sana yang gak, pasangan yang maksudnya di real life ya maksud gue, dan dimana pasti mereka itu pasti saling ngerti lah. Maksud gue bukan lagi tentang masalah cinta, masalah bucin-bucinan, masalah kayak apa, tapi mereka tuh kayak punya masalah masing-masing dan berusaha untuk saling mengerti kayak gitu loh, ya kan. Dan akhirnya ya udah kayak gitu. Meskipun ya tadi di sini tuh kalau misalkan kita lihat ya Shikimori yang lebih mengerti tentang kasusnya Izumi sih sebenarnya, karena memang Izumi itu ya apa yang dialami sama Izumi itu urgency banget, karena maksud gua setiap saat dia bisa dead gitu loh. Maksud gua dunia itu kayak berusaha untuk isekai Izumi, jadi lebih concern kalau Shikimori sampai gak sadar dengan keadaan Izumi kayak gitu, dan akhirnya dia berubah juga karena keadaan kita tidak beruntung itu, akhirnya berubah jadi kayak gitu, dan Shikimori gak sadar, itu berarti dia bukan pacar yang baik gitu loh. Makanya disitu menunjukkan bahwa si Shikimori itu menjadi pacar yang baik karena dia sadar bahwa keadaan Izumi seperti itu. Nah kalau Izumi, kenapa dia kayak nggak sadar keadaan Shikimori, dimana kayak dia sosok coolnya itu sebenarnya dia tuh nggak pengen memperlihatkan sosok coolnya itu diterima sama Izumi gitu, tapi sosok cute-nya, imutnya itu loh sebenarnya yang pengen ditunjukin Shikimori ke Izumi gitu. Tapi ya akhirnya si Izumi masuk ke dua-duanya gitu kan, suka sisi coolnya, suka sisi cute-nya kayak gitu, dan mereka berarti saya kayak saling menerima kondisi masing-masing gitu. Dan itu sebenarnya yang gue suka banget sepanjang cerita ini, dan sepanjang cerita berjalan mereka di to spill satu-satu kayak gitu. Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan seberapa seberapa bahasanya nih, mungkin agak kasih seberapa boringnya cerita selain daripada apa yang gue jelasin tadi. Maksud gue secara itu jatuhnya kayak soul aja, maksudnya kayak soul kehidupan anak-anak sekolahan yang istilahnya kehidupan anak sekolah yang istilahnya lu pasti juga pernah ngalamin gitu lah. Meskipun jatuhnya di sini ya mereka lebih kayak berada di sisi prime-nya seorang anak sekolah itu kayak gimana, kayak SMA itu adalah masa-masa yang terindah ini gambarannya gitu loh. Shikimori-san ini gambarannya gitu. SMA itu adalah masa-masa yang terindah gitu, padahal di sekolah lu ke lab gitu, wifi-an gitu, itu gua banget sih anjing. Jadi pasti gak seindah itu, pasti gak seindah itulah nyatanya, tapi maksud gak digambarin sesempurna, seindah itu yang misalnya di sini kayak gitu. Soalnya itu di situ ya itu SMA itu adalah masa terindah gitu. Tapi bukan berarti meskipun gue bilang tadi agak boring ya, maksud gue agak boring, tapi bukan berarti gue gak nikmatin. Maksud gue benar-benar nikmatin banget, karena ya tadi gue biasa nikmatin soul, biasa nikmatin slice of life. Jadi kayak gue kayak ngerasa kayak nyantai aja gue nonton. Oh ini anget nih hati gue nonton nih series. Dan karena gue tadi berusaha untuk mulai mengenal mereka berdua nih, Izumi dan Shikimori, orang-orang di sekitar dan lain-lainnya, mulai berasa untuk mencoba untuk mengerti ceritanya. Jadi gue mulai kayak menikmatin terus ke episode 5, 6, 7, 8. Apalagi pas Kamiya tuh, aduh pas Kamiya itu salah satu hal yang gue cukup oke banget lah. Maksud gue suka banget lah untuk, karena di situ tuh Kamiya juga menjadi pendorong juga untuk Shikimori untuk ngomong bahwa diri dia itu sebenarnya khawatir sama Izumi untuk bakal ninggalin dia lah gitu. Itu yang ditakuti sama Shikimori kan. Padahal nyatanya sebenarnya
kalau misalkan secara logik di real life ya artinya malah si Shikimori ini yang si Izumi inilah harusnya yang takut kalau Shikimori ninggalin dia, kan isinya kayak gitu kan, dimana yang ngejagain Izumi itu ya Shikimori gitu loh maksudnya. Kalau di logikin ya, maksud gue secara logik Izumi ini ya mau nggak mau harus apa tuh namanya takut karena si Shikimori ini yang harusnya bakal tinggalin dia, karena ya tadi dia tuh dilindungin dari ketidakberuntungan juga karena Shikimori. Terus dia juga apa tuh namanya, dia punya pacar yang cakep juga Shikimori gitu kan. Maksud gua kalau Shikimori misalkan dia pindah sekalipun ke lain hati gitu ya, maksud gua meskipun nggak bakal mungkin karena ada beberapa faktor lagi ya maksud gua yang menjadikan hal itu nggak mungkin. Maksud gua adalah harusnya Izumi yang lebih takut ke Shikimori gitu loh. Harusnya ya. Tapi ya udahlah, maksudnya di sini kan Shikimori yang paling bucin kan. Yang jelas banget kan Shikimori itu kan pengen sebuah apa tuh namanya, pengen sebuah tadi sebenarnya impian dia itu adalah pengen punya cerita cinta seperti shoujo manga yang adem, yang anget, yang memang dia tuh bisa ngerasa seneng bareng sama pacarnya, udah klop gitu loh, pasangannya udah klop. Bahkan tadi di episode 12 tadi kan juga dimunculin kan seberapa klopnya mereka berdua, seberapa apa ya, seberapa nyatunya mereka berdua gitu loh sebagai pasangan, seberapa sefrekuensinya mereka. Jadi apa tuh namanya ya tadi intinya makanya si Shikimori kalau misalkan gue bilang kayak harusnya Izumi yang takut kehilangan Shikimori, tapi ya tadi sebenarnya si Shikimori ini pun juga harusnya kan harusnya sih maksudnya mereka berdua ini sebenarnya ya nggak usah takut lah, maksudnya untuk kehilangan satu sama lain. Itu sebenarnya yang gue pengen ngomong sih, kok malah jadi ngomong yang bingung gini aja. Maksudnya mereka berdua tuh sih nggak usah takut karena ya tadi mereka berdua tuh udah saling klop, udah saling satu frekuensi. Dan kalau misalkan mereka kalau gua nganggap ini di real life ada orang kayak gini ya, kalau misalkan mereka terpisah pun juga pasti juga gara-gara kesalahpahaman harusnya. Karena mereka tuh udah saling kayak apa ya, udah saling kayak ngerti kondisi masing-masing, kondisi terburuk masing-masing. Izumi kayak gimana, Shikimori kayak gimana. Gitu kan, Shikimori kan yang paling gak dia suka itu sisi coolnya itu kan. Makanya dia selalu menunjukkan sisi feminimnya dia untuk Izumi bla bla bla. Tapi ya si Izumi ya suka dua-duanya gitu loh, suka semua hal tentang Shikimori gitu loh. Dan apa tuh, dan si Izumi pun juga akhirnya ya menunjukkan rasa sayangnya yang genuinely sayang, bukan tentang kayak nafsu atau kayak gimana, secara genuinely sayang ke Shikimori. Dan Shikimori ya pengen hal itu sebenarnya, itu yang dia pengenin, like a shoujo manga gitu loh maksudnya. Jadi ya apa namanya, itu mungkin ya apa namanya, kelebihan dan kekurangannya mungkin untuk ceritanya. Pokoknya kelebihannya itu sebenarnya ya tadi gue nikmatin banget, dan apa namanya ya, mungkin kekurangannya tadi yang paling utama itu adalah ya di first impressionnya kita sebagai penonton, jadi kayak memberi image kepada Shikimori dan Izumi jadi kayak pasangan yang kosong karena nggak ada penjelasan sama sekali kan, dari episode yang gue bilang di tadi. Dan apa tuh namanya, Izumi sebagai main karakter jadi kayak kesannya seperti punya bad name lah di dalam itu, secara karakter itu punya nama jelek lah di anime community karena first impression itu. Dan akhirnya menyebabkan orang menyebarkan informasi-informasi tentang Izumi yang akhirnya cuma sampai 3 episode doang. Sisanya tentang Izumi yang bisa ngangkat Shikimori kan letoy bahasanya tuh kontra banget sama apa yang dilakukan sama Izumi di episode 6. Maksud juga di mana dia bisa ngangkat si Shikimori sampai naik tangga ke wheel itu. Beruntung kalau misalkan itu bukan ditempa sama ketidakberuntungannya, maksud gue itu gimana. Jadi kan maksud gue artinya dia tuh si Izumi itu biasa aja, cowok biasa aja yang memang ya udah gitu loh, cowok normal pada umumnya gitu. Cuma ya tadi dia karena ketidakberuntungan yang terlalu advance gitu lah, ketidakberuntungan yang terlalu advance ya akhirnya menjadikan si Izumi itu terlihat seperti kayak nggak bisa melindungi diri dia, padahal nyatanya itu tuh parah banget sih. Maksud gua yang paling kesel ya untuk ketidakberuntungannya Izumi itu pada saat yang pas apa tuh namanya si Izumi itu mau foto sama Shikimori, dan itu pas festival bule, dan itu benar-benar kayak fase finalnya dia pengen nembak Shikimori kan. Jadi kayak tiba-tiba nih ada nomor nih, aduh nomornya sama nih, beruntung banget gua bisa nomornya sama kayak Shikimori gitu kan. Wah ini one of 1 billion moment gitu kan maksudnya. Terus akhirnya pas apa tuh namanya, pas dia pengen foto hilang kertasnya, gua kayak anjing gitu, kayak why gitu. Maksud gua kayak itu bukan salah Izumi kan, itu salah ketidakberuntungannya dia. Jadi gua kayak itu gua ngebuat gua bisa ngerasa kayak gitu. Artinya ketidakberuntungan itu memang berarti bagus tuh. Ketidakberuntungan itu ngebuat penonton tuh ngerasa kayak gitu. Kalau lu ngerasa kayak gitu artinya lu nggak simpati sama Izumi, dan itu balik lagi ke tadi, artinya lu nggak terlalu peduli sama karakter Izumi setelah 3 episode awal. Udah nggak bentuk image ke Izumi, akhirnya lu jadinya nggak simpati sama Izumi. Itu sebenarnya bagian daripada cara penonton menerima, cara menonton ya. Balik lagi itu setiap orang menonton tuh beda-beda. Kalau gua nangkepnya
Gue kesel pada saat yang pas nomornya hilang. Ini itu ketidakberuntungan Izumi nih. Gitu loh. Maksudnya itu momen yang jujur aja kalau gue jadi Izumi ya, dan gue di posisi itu, gue udah kayak ini maksud gue kayak ini momen dimana yang gue inginkan. Gue pengen nembak cewek, gue suka sama dia kayak gini terus tiba-tiba kertasnya hilang. Gue kayak apa tuh namanya, dan ini kayak momen-momen yang memang gue kayak momen yang gue kayak berasa kayak di atas langit lah bahasa gitu, cuma kayak dijatuhin duak gitu sama ketidakberuntungan gitu, sama dunia gitu. Anjir gila. Nah akhirnya akhirnya untung banget Shikimori itu ya tadi gue bilang kan, dia itu ya memang sudah suka sama Izumi dari awal, makanya dia mulai kayak berusaha untuk mengubah Izumi yang awal selfless tadi kan, istilahnya kayak pantang menyerah, karena sifat pantang menyerahnya itu pantang menyerah apa namanya, mudah menyerah. Kok pantang menyerah sih, Izumi itu mudah menyerah karena tadi setiap dia menginginkan sesuatu maka ketidakberuntungan itu pasti akan menghalangi dia. Itu sebenarnya yang apa namanya ya, contoh yang kata di flashback dia pengen karya wisata satu tim gitu kan, tapi teman duanya itu malah tiba-tiba kejatuhan boneka beruang, inget gak yang di episode 11 awal itu. Izumi langsung kayak wah ini gara-gara gua nih kayak gitu. Jadi kayak apa tuh namanya, ketika dia menginginkan sesuatu pasti selalu dihalangi oleh ketidakberuntungan itu. Untung banget si Shikimori untung banget si Shikimori dia itu apa tuh namanya menjadi penggerak Izumi untuk bisa setidaknya berjuang dulu. Meskipun akhirnya kan yang waktu festival yang mau untuk nomornya itu kan hilang kan. Tapi untung banget karena Izumi berjuang kayak gitu, akhirnya dia ngomong ke siapa tuh, dia ngomong ke kapten kan tuh, ketuanya waktu itu kan, ketuanya yang di apa yang jagain waktu itu. Akhirnya ditulisin kan nomornya, semoga berhasil kayak gitu. Wah gila support. Dan gue suka banget seberapa supportnya orang-orang di sini ya, maksud gue. Ya itu pokoknya intinya tadi udah gue ngomongin ya tadi ya. Mungkin kalau ada kekurangan atau ada yang salah mungkin bisa komen di bawah aja pendapat tuh seperti apa. Tadi makan gue bilang ini bakal panjang banget. Jadi ini udah 1,5 jam, maksud gue udah 1:21. Jadi apa tuh namanya ya panjang banget kan gue bilang. Gue suka banget karakter sampingan di sini, kayak contoh kayak circle-nya Shikimori sama Izumi di sini. Circle di sini udah jelas banget sih, circle yang dipenginin sama semua orang ya. Maksud gue adalah sama seperti gue bilang, ini tuh kayak penggambaran jelas banget SMA adalah masa-masa terindah gitu loh, dimana pacaran bucin enak gitu kan, bucin ya memang lu pacaran bahagia, cinta dan lain-lainnya gitu kan. Terus punya teman yang baik dan selalu yang bukan cuma baik doang, tapi bisa yang namanya mengembangkan diri lu. Contoh kayak waktu pas festival budaya itu ini salah satu adegan yang gue cukup suka adalah karena mereka tuh menunjukkan circle itu sebenarnya, karena itu cukup jarang loh di series lain, dimana kalau di festival budaya yang lain mereka tuh pasti menunjukkan kayak hardworking, atau kayak festival budaya kan tuh festival olahraga, hardworking, kinerja kerjasama, terus akhirnya semangat dan lain-lain, itu kayak gitu kan. Tapi kalau untuk menunjukkan seberapa seberapa bagusnya circle-nya si Shikimori sama si Izumi ini, maksudnya seberapa circle yang bagus itu kayak gimana tuh ditunjukin, kayak menurut gue kayak gue baru sadar cuma di sini doang deh kayaknya ya. Maksud gue kayak Hachimitsu kan orangnya malas ya, maksud gue Hachimitsu orangnya malas lari, malas berusaha gitu kan, kayak dia punya fisik yang lemah dan lain-lainnya. Tapi karena dorongan dari teman-teman tadi selalu menyemangati, terus akhirnya apa tuh namanya, Izumi pun juga yang awalnya juga nggak bisa atau olahraga itu, Izumi itu juga dia yang awalnya jadi kayak apa tuh namanya, kesannya seperti yang kita kira-kira, di mana dia tuh kayak nggak bisa lari estafet atau kayak gimana. Tapi sebenarnya si Inuzuka ngomong juga kan, kalau misalkan si Izumi itu sebenarnya cepet loh, tapi cuma kadang ketidakberuntungan dia itu aja kan. Jadi apa tuh namanya ya, si Izumi yang punya kondisi ketidakberuntungan itu yang notabene 50-50 dia bisa keselepet di waktu lari, dan si Hachimitsu yang ngelihat hal itu Izumi berjuang kayak gitu pasti kan kayak wah, Izumi berjuang kayak dia juga mulai mau berjuang, mulai kayak ini kayak gitu. Jadi circle itu mempengaruhi diri lu gitu. Itu penggambaran yang mungkin amanat yang bisa lu ambil untuk lu ke real life, dimana circle yang baik adalah circle yang bisa membuat lu untuk berkembang kayak gitu. Dan menurut gue itu wow sih, itu wow banget gitu. Salah satu yang gue baru nemu di dalam suatu series anime, dimana romcom ya, maksudnya bukan romcom sih, romcom maksud juga romance comedy school kayak gini. Jadi gue baru sadarkan itu cuma di sini doang. Kebanyakan sih ya romance, terus harem, terus akhirnya
apa tuh kebanyakan berkutat di sana gitu. Maksud juga kayak ini lebih jatuhnya ke soul sih sebenarnya. Shikimori jatuhnya ke soul ya. Dan seperti yang gue bilang, soul yang bagus adalah soul yang bisa mengubah lu sebagai penonton kayak gitu. Dan masalah circle itu tuh yang episode festival olahraga itu gue kayak anjir itu bagus banget gitu. Maksud gue kayak apa tuh namanya, ini loh maksudnya maksudnya circle yang bagus itu ya kayak gini, circle yang dimana saling membantu, saling memotivasi, akhirnya menyebabkan lu untuk bisa improve kayak gitu. Itu kayak mantap lah pokoknya kayak gitu ya. Pokoknya ya tadi makanya gue nikmatin banget seriesnya, karena tadi gue mungkin bisa dibilang kayak gue nemuin cara untuk nonton seriesnya, dan akhirnya menjadikan gue bisa nikmatin seriesnya per minggu tadi. Dan ya mungkin tadi meskipun ada banyak kekurangannya tadi kan, dimana ya tadi kita nggak bisa, mungkin ada yang nggak nemu golnya kayak gimana, golnya pun juga masih samar-samar, kayak nggak ada yang jelas banget ke penonton ini loh jalannya, jadi kayak masih abu-abu gitu tujuannya. Kalau misalkan dari yang gue bilang tadi, kalau misalkan tujuan itu adalah untuk melihat si Shikimori sama Izumi itu untuk bisa dekat, ya itu masih terlalu apa ya, masih bukan tujuan utama, karena itu malah memang ceritanya tuh emang harus begitu gitu loh, bukan tentang tujuan atau kayak gimana gitu kan maksudnya. Apa namanya, mereka pun juga udah saling cinta juga gitu, udah saling suka juga. Jadi kalau misalkan mereka pengen lebih dekat secara benar-benar jadi kayak pacaran yang memang sampai ciuman yang belum ciuman gitu, atau mungkin kayak saling apa gitu yang pengen lakukan pacaran gitu kan, akhirnya sampai ke hotel gitu kan maksudnya ya apa tuh namanya, itu mungkin nanti sih, mungkin gua nggak tahu ya kedepannya ceritanya kayak bakal kayak gimana, atau mungkin nanti bakal ceritain tentang teman-temannya yang lain. Karena jujur aja kekurangannya itu adalah teman-temannya di sini, meskipun tadi gue bilang episode 10 ya kalau salah ya, itu cukup bagus tentang circle-nya itu, tapi secara karakter mereka bertiga ya, Inuzuka, Nikozaki sama Hachimitsu, mereka itu jadi kayak cuma teman baik aja, cuma teman baiknya Shikimori sama Izumi yang mengerti keadaan mereka doang sebagai karakter. Dan kita masih belum tahu apa namanya, diri mereka yang lain, kayak misalkan dia punya masalah lain atau kayak gimana, kayak Kamiya contohnya. Kenapa Kamiya itu bisa disukai sama semua orang, literally, bahkan ada orang yang lebih suka Kamiya dibandingkan Shikimori, karena tadi gue bilang Kamiya itu langsung kelihatan wadahnya cuy, maksudnya udah kelihatan betul masalahnya dia di mana, terus goalnya dia di mana, terus sifat dia kayak gimana, terus kenapa sifat dia itu wadahnya itu kayak gimana, itu semua itu udah terlihat. Tujuan dia itu dia suka sama Izumi, terus tapi dia tuh pengen lupain Izumi karena Izumi udah punya pacar gitu kan. Terus apa tuh namanya, di satu sisi dimana dia itu cool, keren gitu kan, sifat dia tuh akhirnya jadi kayak cool, keren, dan akhirnya di satu sisi dia menyembunyikan perasaannya dia gitu kan. Itu udah kelihatan sih, maksud gue udah kelihatan dari penonton, dan penonton mungkin lebih suka sama Kamiya karena hal itu. Jadi karena pembuatannya yang menurut gue simple tapi langsung selesai di sana, jadi penonton langsung suka sama Kamiya gitu loh. Mungkin ada yang bilang kayak gue suka banget sama sifat coolnya Kamiya gitu kan, sifat kerennya, suaranya pun juga suara VA-nya Kamiya mantap gitu, adem gitu loh suaranya, kayak VTuber yang setiap malam tuh gue dengerin gitu, adem gitu suaranya, mantap aja. Nah terlihat mungkin ya untuk review anime panjang banget, gue udah 1 jam 27 menit, jadi kalau kepanjangan nanti juga makin lama. Tapi jelas tadi gue bilang kalau secara objektif gue bakal ngasih 75, tapi kalau secara apa tuh namanya, secara gue nikmatin banget gue kasih 78. Gak gue kasih 8 karena apa tuh namanya, karena memang banyak banget kekurangannya dan akhirnya mempengaruhi cara lu nikmatin seriesnya juga. Dan gue pribadi juga apa namanya, berusaha untuk menghindari hal itu untuk bisa menikmati seriesnya juga, tapi akhirnya memang banyak hal kekurangannya, khususnya first impression tadi yang benar-benar kena banget ke gua. Maksudnya apa namanya, bukan kena banget sih, benar-benar kayak fatal lah maksud gua untuk 3 episode awal untuk lu ngenalin suatu series. Tapi ya karena pengenalan konsep baru, kayak pengenalan apa namanya, konsep baru ya, maksudnya karena pengenalan konsep baru, karena pengenalan karakter yang memang langsung jadi dan lain-lainnya itu cukup jarang dan memang cukup unfamiliar lah dengan para penonton gitu. Jadi akhirnya ya tadi efeknya jadi kayak begitu. Tapi ya sudah lah ya, maksud gue udah gue tonton dan gue nikmatin, dan ya gue berharap aja ada season 2-nya. Kalau ada pun kalau nggak ada pun ya maksudnya juga nggak apa-apa, karena memang satu season ini setidaknya terjawab semua tentang flashback kayak Izumi, Shikimori dan lainnya. Kalau misalkan ada bakal bagus, kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa kayak gitu. Oke, segitu aja episode terakhir daripada Kawaii Dake Janai Shikimori-san. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di anime berikutnya. Gue pengen ngomong anime berikut, tapi ya itu jangan lupa mungkin nanti kalau di season 2-nya mungkin kayak kita bakal ketemu lagi sama Shikimori-san ini. Gue bakal kangen sih Shikimori sama Izumi dan semua orang di sini di series ini ya maksud gue. Tapi ya
ya sudahlah kayak gitu ya. Oke, kita aja untuk satu season dari Kawaii Dake Janai Shikimori-san. Terima kasih, bye.